warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di Podak Podcast Dadakan bareng aku Gali dan aku Lia. Nah, pada episode kali ini kita akan ngobrol singkat nih yang sesuatu dianggap receh, tapi itu untuknya gede banget untuk negara. Judulnya aja keren, apa nih? Nah, judul kita kali ini adalah Profesionalisme Kerja sebagai bentuk bela negara dalam Al-Quran. Nah, ngomongin bela negara nih ya, Lim, seringkali bela negara itu diartikan sama hal-hal yang berbau kekerasan, ya nggak sih? Tuh, Misalnya kayak demo, kemudian kayak perang, kemudian kayak tentara, hal seperti itu. Ini ternyata bela negara itu nggak cuma berbau hal-hal seperti itu, bahkan nih ya, kerja, bahkan sekiranya kita bekerja secara profesional itu juga sudah termasuk bela negara loh. betul banget nih. Apalagi kalau kita intip dalam Quran surah An-Nisa ayat 58, Allah tuh menyuruh kita agar menyatakan aman kepada orang yang jahat dan menegakkan hukum dengan sesuatu keadilan. Artinya kita itu kerja harus dilakukan dengan tanggung jawab dan keadilan. Jadi nggak boleh setengah-setengah. Iya, Mak. Nah, benar banget nih, Lim. Nah, ini kan sebenarnya kayak konsep kata profesionalisme kerja itu sebenarnya tidak dijelaskan ya, tidak disebutkan secara eksplisit nih di dalam Al-Quran. Tapi kita tuh bisa mengambil, misalnya kita bisa mengambil apa sih yang mendasari profesionalisme itu, atau sesuatu profesionalisme itu bisa dibentuk dengan hal seperti apa. Nah, ternyata salah satunya adalah bentuk amanah. Nah, ternyata amanah ini ternyata ada loh di dalam Islam tuh ada, yang artinya itu kita punya tanggung jawab nih atas moral dan spiritual dalam bekerja nih. Nah, bahkan nih Rasulullah SAW itu bersabda dalam salah satu hadisnya bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai seseorang yang bekerja jika ia bekerja dengan ikhlas, yaitu bersungguh-sungguh. Nah, ini kan sudah menjelaskan sekali nih bahwa ternyata konsep profesionalisme itu ada nih di dalam Al-Quran. Tapi fakta di lapangan itu kadang bikin geleng-geleng kepala. Banyak banget kasus di mana banyak banget kasus di Indonesia terutama ya, yang ada ketidakprofesionalan di situ. Nah, hal itu kan ternyata nggak ngerugiin, hal itu ternyata nggak cuma ngerugiin satu pihak nih, tapi ternyata berbagai banyak pihak nih. Nah, ada kasus nggak sih yang baru-baru ini lagi rame atau lagi viral gitu? Ada banget nih. Misalnya nih ya, yang viral kasus ASN ini, yang katanya tuh viral gara-gara mereka itu tuh streaming gara-gara main game. Padahal tuh bayangin aja deh, mereka tuh digaji dengan pajak kita. Jadi mereka tuh malah bikin malu, bukannya malah memajukan pelayanan publik, malah bikin malu. Wah, parah banget sih itu parah banget. Bahkan harusnya nih ya, kan mereka sudah digaji nih dengan pajak kita ya, dengan pajak kita harusnya mereka bekerja memanfaatkan waktu mereka dalam bekerja ya. Tapi ternyata ada nih waktu-waktu yang seperti itu. Ada juga nih salah satu kasus di mana kemarin ya, itu ada proyek jalan, di mana proyek jalan itu baru dibangun selama 2 bulan, baru jadi jalan itu baru jadi 2 bulan, tapi kemudian dia rusak. Nah, itu ternyata karena barang atau material yang dipakai untuk membangun jalan itu adalah kualitasnya KW atau buruk jelek. Nah, kan kalau hal-hal seperti ini kan kita bisa menduga nih kalau ada mungkin ada korupsi di proyek-proyek kayak gini, dan itu kayaknya sering banget terjadi di Indonesia. Iya, betul banget nih. Nah, dan ini tuh nyambung banget dengan pembahasan kita, yaitu apa tadi, profesionalisme sebagai bela negara. Nah, bagaimana sih mereka kok bisa kayak gitu? Bukannya mereka tuh menjalankan amanat gitu loh, malah bagaimana sih kok bisa gitu loh, negara kita bisa maju kalau pelayanannya aja mereka kayak gitu. Nah, benar banget nih. Apalagi nih kalau misalnya kita tarik nih ini ke radikalisme. Radikalisme itu sebenarnya kan paham atau gerakan nih yang menginginkan perubahan, baik itu politik, sosial, maupun agama nih, secara drastis atau secara fundamental. Tapi ini kadang sering dilakukan dengan cara-cara yang ekstrim atau menyalahi norma. Nah, hal ini itu bisa bikin ketidakprofesional ini bisa bikin celah untuk celah-celah untuk narasi-narasi radikal itu berkembang. Nah, jadi kayak
kita nih, misal kita sebagai suatu warga atau sebagai kita sebagai warga, ketika dalam pemerintahan itu ada orang-orang yang oknum-oknum yang bekerja secara tidak profesional, maka kita kan tidak akan percaya lagi nih sama pemerintah otomatis atau suatu instansi nih. Nah, otomatis kita itu akan mudah nih termakan dengan propaganda yang misalnya kita diiming-imingi bahwa pemerintah ini akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, misal sistem pemerintahan ini akan kita ganti, tapi memaksakan hal perubahan seperti itu, tapi dengan hal-hal yang bukan ekstrim nih atau menyalahi norma. Jadi kita jadi akan mudah termakan propaganda. Maka ini penting banget nih, profesionalisme kerja itu penting sekali. Betul. Jadi peran kita tuh sebetulnya tuh sangat penting ya. Bagaimana kita tuh harus sadar bahwa profesionalisme itu tuh bisa menangkal radikalisme. Kembali lagi nih pada konsep Islam itu, bahwasanya tuh konsep khalifah di muka bumi ini kan untuk memakmurkan dan menjaga negara ya. Wujudnya itu kita bisa menjaganya dengan lewat kerja yang benar. Nah bener banget ini nih. Aku juga mau bahas nih soal Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Di situ kan dijelaskan ya kalau misalnya manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Nah, berarti kan kita itu diciptakan tidak hanya untuk eksis di dunia, tidak hanya kita diciptakan aku ada di sini nih, aku di bumi nih, tapi kan ternyata keberadaan kita itu juga keberadaan kita itu dituntut untuk bertanggung jawab. Nah, salah satu bentuk tanggung jawabnya itu ada tanggung jawab dalam bekerja. Nah, bentuk tanggung jawabnya itu termasuk dalam kasus dalam kerjaannya ya nanti itu adalah kita akan melakukan profesionalisme dalam kerja. Betul banget, apalagi kita tuh dituntut bukan hanya untuk bertanggung jawab kepada manusia saja, tapi juga bertanggung jawab kepada Allah. Dimana kita bekerja itu yaudah tidak soal hanya etika kerja aja, tapi juga konsep kayak spiritualitas gitu. Jadi ketika kita kerja dengan niat yang lurus, ya kita dapat nilai ibadahnya. Bahkan ya dalam Islam itu sendiri sebenarnya profesionalisme kerja ini sudah dicontohkan sebenarnya sama dengan para nabi ya, dan dahulu bagaimana dulu Rasulullah itu ketika bekerja itu dengan penuh amanah. Kemudian ada juga nih Nabi Yusuf yang kemudian Nabi Yusuf itu kan diangkat menjadi itu namanya bendaharawan negara. Nah, ternyata Nabi Yusuf itu ketika dia akan menjadi bendahara negara itu tidak serta-merta langsung diangkat, tapi karena Nabi Yusuf itu memiliki termasuk itu, tapi dia juga memiliki keterampilan nih dalam mengelola kas negara. Nah, jadi hal itu kan juga kayak membuat jadi ketika kita bekerja secara profesional nih ya, profesional itu sendiri kan kita memiliki keahlian di bidang itu. Nah, ketika kita memiliki keahlian nih di bidang itu, kita harus memanfaatkannya dengan baik. Kemudian kita harus bekerja nih dengan baik. Nah, keren banget sih ceritanya Nabi Yusuf alaihissalam tadi ya. Beliau tuh menjalankan kerja dengan penuh tanggung jawab, jujur, amanah. Jadi kan kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti kan bangsa kita juga akan maju nggak sih? Iya, betul banget sih. Tapi sayangnya nih banyak banget yang belum sadar dengan pentingnya hal ini nih. Bahkan nih banyak banget kasus ketidakprofesionalan nih. Misal contoh lain nih, ada yang markup anggaran, kemudian ada yang menyalahgunakan fasilitas kantor. Hal seperti itu juga sudah termasuk ketidakprofesionalan nih dalam bekerja. Dan itu sering kita temui sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ya. Tapi sudah biasanya karena sudah kita sudah terlalu banyak menemukan hal seperti itu nggak sih? Nah, iya benar banget. Ironisnya tuh ketidakprofesionalisme itu tuh udah dianggap biasa. Jadi kalau dipikir, bayangin aja deh kalau mereka tuh seperti itu, sampai kapan nih negara kita tuh bakal maju gitu kan? Kemudian kembali lagi kalau kita kerjanya asal-asalan kan juga tidak sesuai dengan ajaran agama Islam nggak sih? Iya, betul banget sih. Ya, dan kita bekerja secara profesional itu kan tidak cuma berdampak pada kita sendiri ya. Memang kita bekerja individu nih, tapi kan dampak yang kita hasilkan itu kan nanti bisa berdampak ke sosial, ke orang lain, bahkan bisa ke negara nih.
Nah, maka dari itu apapun pekerjaan kecil apapun yang kita lakukan itu kan akan menimbulkan efek domino gitu ke orang lain gitu ya. Jadi sobat podcast, jadi kalau kita melakukan sesuatu tuh yaudah mulai dari kita diri dulu. Jadi nggak usah nunggu orang lain dulu. Misalnya itu ya kita bekerja dengan profesional, dengan niat yang lurus. Jadi nanti ya kita bisa impactnya tuh untuk bangsa tuh malah gede banget gitu loh. Iya. Manfaat banget. Bener banget sih. Terakhir nih, aku mau nambahin satu poin masih. Profesional kita ketika bekerja secara profesional nih ya, itu termasuk rasa syukur kita loh kepada Allah. Nih bayangin ya, kita memiliki keterampilan, kita memiliki waktu, kita memiliki rezeki, tapi ketika kita tidak menggunakan hal-hal tersebut itu dengan sesuatu yang bermanfaat atau menggunakan hal-hal tersebut dengan baik, itu kan berarti kita menyalahi rasa syukur kita kepada Allah. Setuju banget. Jadi sobat podcast, mari kita tuh tanamkan mindset kita bahwa kita tuh ya bekerja harus profesional. Jadi jika kita niatkan dengan lurus ya nanti impactnya untuk kita sendiri, balik kita sendiri, untuk bukan hanya untuk dunia saja tapi juga akhirat. Nah, betul banget sih. Dan tapi nggak kerasa nih, ternyata obrolan kita udah lumayan lama. Jadi kita rasa kita cukupkan dulu ya podcast kita pada kesempatan kali ini. Jadi semoga obrolan kita pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kalian ya. Khususnya pada saat kita bekerja, kita tuh ya harus dengan diniati dengan lurus lah. Karena kan ya untuk bangsa kita sendiri gak sih? Iya, betul. Nah, terakhir nih, jangan lupa follow dan share channel kita ya. Kita cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.